para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, jumpa lagi dengan topik yang tak kalah menariknya, yaitu kewirausahaan. Para sahabat edukasi dan para mahasiswa, kali ini saya coba bincang soal materi kewirausahaan, khususnya pada bagian pengertian kewirausahaan dan ruang lingkup kewirausahaan. Sebelum membahas soal itu, ada baiknya saya mulai dari latar belakang kewirausahaan. Secara historis, kewirausahaan itu sudah dikenal sejak tahun 1755 oleh Richard Castillon. Istilah kewirausahaan itu sendiri dikenal sebenarnya sudah sejak abad ke-16. Sedangkan di Indonesia baru dikenal pada sekitar akhir abad 20 dengan istilah wirausaha. Kalau di bahasa Belanda kan waktu itu ondernemer. Di Jerman dikenal dengan istilah Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan itu mulai dirintis sejak tahun 1950-an di beberapa negara Eropa, Amerika, Kanada, dan lain sebagainya. Bahkan sejak di era 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau kalau di kita manajemen usaha kecil. Di tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Sedangkan di Indonesia, kewirausahaan itu baru dipelajari terbatas pada sekolah-sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Nah, sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, tentu pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Seperti pada akhir-akhir ini ketika terjadi COVID-19, justru kewirausahaan ini makin berkembang. Dan dewasa ini, anak-anak muda kita justru malah ngetrennya pada kewirausahaan atau dengan kata lain biasa dikatakan entrepreneurship. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, ada beberapa pendapat para ahli yang bisa saya sampaikan terkait dengan kewirausahaan. Seperti misalnya Thomas B. Simmerer mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah penerapan keinovasian dan kreativitas untuk pemecahan masalah dan memanfaatkan berbagai peluang yang dihadapi oleh orang lain setiap hari. Pendapat lain, Robin dan Coulter mengatakan bahwa kewirausahaan itu adalah satu proses di mana seseorang ataupun satu kelompok tertentu menggunakan upaya yang terorganisir dan sarana untuk mencari sebuah peluang dan menciptakan satu nilai yang tumbuh dengan memenuhi kebutuhan
dan keinginan melalui sebuah inovasi dan keunikan. Ada pula pendapat beberapa ahli di kalangan kita seperti dikatakan oleh Ahmad Sanusi misalnya, kewirausahaan itu adalah satu nilai yang diwujudkan di dalam perilaku yang menjadi dasar tujuan, kiat, siasat atas strategi, tenaga penggerak, proses dan hasil bisnis. Sementara Arif F. Hadi Pranata memberikan pengertian kurang lebih adalah kewirausahaan itu adalah seorang yang mengambil risiko yang dibutuhkan untuk mengelola, mengatur segala urusan dan menerima sejumlah keuntungan finansial maupun non-finansial. Dari beberapa pendapat ahli tadi, beberapa pendapat pakar tadi, bisa ditarik sebuah pengertian bahwa kewirausahaan itu adalah kemampuan dalam berpikir kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Oleh sebab itu, seorang wirausaha itu adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Nah, bicara soal kemampuan menciptakan usaha itu membutuhkan adanya kreativitas dan inovasi secara terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda, maksudnya produk yang berbeda yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan kreativitas dan inovasi tadi itu pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak. Para mahasiswa dan sahabat-sahabat edukasi saya dimanapun berada, tujuan kewirausahaan itu ada beberapa hal. Kita mulai daripada tujuan umum. Tujuan umumnya itu adalah untuk meningkatkan pendapatan individu dan masyarakat. Artinya, bagaimana masyarakat itu bisa memperoleh atau menaikkan nilai ekonominya. Yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khususnya ada banyak hal, seperti misalnya termasuk untuk kepentingan pemerintah ini juga bagaimana kewirausahaan itu mampu menanggulangi masalah pengangguran. Juga secara individual, kewirausahaan itu bisa menjadi penyaluran daripada hobi kita. Misalnya orang yang hobinya otomotif roda 2 atau otomotif roda 4, mereka bisa melakukan usaha membuka bisnis misalnya variasi kendaraan. Memanfaatkan potensi alam misalnya dengan cara rekreasi semacam membuat kebun buah atau membuat tempat rekreasi alam buatan dan lain sebagainya. Menciptakan lapangan kerja baru dengan adanya orang membuka usaha atau wirausaha membuka bisnisnya, maka itu bisa merekrut tenaga kerja di lingkungan masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya mengembangkan usaha tentu dari yang mulai usaha yang non formal bisa naik ke usaha formal. Bisa yang usaha mikro bisa naik ke usaha kecil dan sebagainya. Meningkatkan kerjasama. Apalagi di era zaman sekarang, era-era zaman sekarang ini, kita sudah tidak bisa lagi bekerja sendirian. Kita harus berkolaborasi antara pemilik uang, pemilik skill, pemilik ide produk,
orang yang mampu memarketing, memasarkan produk-produk kita, dan sebagainya. Yang tak kalah pentingnya adalah memanfaatkan transfer knowledge. Artinya sebenarnya kita ini bisa belajar dari mana saja. Dari produk orang lain yang kita inovasi sedikit, itu menjadi produk baru. Dengan istilah kita lakukan dengan cara ATM, amati, tiru, dan modifikasi misalnya. Bagaimana ruang lingkup kewirausahaan? Ini juga sangat luas. Rekan-rekan, sahabat-sahabat edukasi saya dan para mahasiswa sekalian, kalau kita bicara ruang lingkup kewirausahaan itu hampir semua aspek itu bisa dilakukan pendekatan, bisa dilakukan upaya bisnis bagi para pelaku wirausaha. Misalnya dari aspek agraris. Agraris ini, ruang lingkup perusahaan ini bergerak di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan. Misalnya contoh, bagaimana kita membangun, membudidayakan namanya kebun teh. Misalnya kebun jagung misalnya. Misalnya kebun karet, kebun durian, kebun mangga, kebun misalnya manggis, kebun rambutan, dan lain sebagainya. Dalam arti ini adalah pertanian dalam arti luas. Tidak menutup pada pengepun, bisa petani. Serta bagaimana turunannya daripada produk tadi menjadi produk-produk pengolahnya. Itu turunannya sangat banyak sekali. Yang berikutnya adalah dari aspek perikanan misalnya. Ini bergerak di bidang perikanan, misalnya kita tambak ikan, tambak udang misalnya, tambak misalnya kepiting, dan berbagai macam jenis yang lainnya di bidang perikanan. Di bidang peternakan juga begitu sama, budidaya misalnya peternakan ayam potong misalnya, ayam petelur misalnya, ayam kampung misalnya, kambing, sapi misalnya. Ada lagi yang ngetren sekarang mesti kelinci, dan lain sebagainya. Aspek dari industri dan kerajinan ini juga bergerak di sektor industri kerajinan, seperti misalnya kerajinan tangan dari bambu, kerajinan tangan dari misalnya souvenir, misalnya membuat souvenir saat pernikahan, itu membuat souvenir, membuat hiasan-hiasan rumah tangga, hiasan-hiasan di kantor, dan lain sebagainya. Aspek pelayanan jasa. Pelayanan jasa ini juga tidak kalah pentingnya, karena memang produk itu ada dua. Produk itu ada produk barang dan produk jasa. Jasa ini pergerakannya juga sangat luas. Misalnya jasa, biro jasa travel, misalnya desain grafis, misalnya event organizer, jasa studio, fotografi, dan berbagai macam. Yang terakhir adalah barangkali yang lagi ngetrend sekarang adalah dari aspek ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu merupakan ekonomi yang termasuk kegiatan produksi dan distribusi barang, serta di dalamnya juga membutuhkan gagasan dan ide kreatif, serta kemampuan intelektual di dalam membangunnya. Contoh misalnya soal perikanan, soal game interaktif, soal desain, soal perfilman, soal video, soal fotografi, dan lain sebagainya. Para mahasiswa dan sahabat-sahabat edukasi saya, itulah yang bisa saya sampaikan materi kewirausahaan, terlebih khusus pada sesi pengertian kewirausahaan dan ruang lingkup perusahaan. Sampai bertemu kembali, sampai jumpa lagi dengan materi berikutnya yang lebih kredibel dan bermanfaat. Sampai jumpa.